Halo, saya Rika Subana, mentor kelas berbenah sadis. Selamat datang saya ucapkan kepada para peserta kelas berbenah sadis di level manapun. Sadis, sabar dan disiplin. Bukan sadis beneran ya. Iya, ibu bapak atau kayaknya biar lebih enak, lebih akrab, boleh ya saya panggil teman-teman saja. Iya, ibu bapak sabar dan disiplin. Kenapa? Karena di kelas ini kita memang harus sabar mengikuti setiap prosesnya, setiap langkahnya. Sabar dalam menerima materi, sabar dalam mengerjakan tugas-tugasnya, sabar dalam setiap diskusinya, dan sabar di masih banyak hal lain lagi. Kemudian juga disiplin. Oh, jelas ini kelas yang memang ada aturan disiplinnya, tapi itu untuk memudahkan hidup kita dan supaya kelas ini menjadi lebih bermanfaat. Nah, bisa jadi teman-teman pada saat menerima materi, ini sih saya udah pernah, atau ini ilmu baru untuk saya. Gak masalah, mari kita kosongkan gelas, mari kita simak setiap materi yang diterima, supaya mendapatkan manfaat yang besar, supaya mendapatkan manfaat yang maksimal. Karena ada bedanya. Kalaupun kita sudah tahu, ini udah tahu nih ilmunya. Tapi yang membedakan di kelas berbenah sadis atau KBS, itu adalah praktik. Ya, di kelas ini ada praktiknya. Begitu materi diberikan, kita langsung praktik. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian, kenapa sih kok harus praktik segala, bikin capek aja? Ya kenapa harus praktik? Karena ketika ilmu hanya diberikan, apalagi teman-teman hanya menyimak, entah itu suara saya saja atau melihat videonya, terus teman-teman, oh iya bagus ilmunya daging, tapi ketika tidak dipraktekkan, percuma. Daging itu akan menjadi busuk, analoginya seperti itu ya. Tapi ketika mendapatkan ilmu atau udah tahu sih, cuman belum pernah praktek. Nah, dan ketika kita praktek, maka ilmu itu akan jauh lebih bermanfaat. Itu kenapa di kelas ini ada praktik. Lalu bagaimana supaya kita mendapatkan manfaat yang terbaik, manfaat yang maksimal dari kelas ini? Ada 3 hal. Apa saja itu? Yang pertama, niat yang kuat. Yang kedua, usaha yang maksimal. Dan yang ketiga, banyakin doa. Kita kupas satu persatu. Kenapa niatnya harus kuat? Karena ketika kita niatnya sudah kuat, maka kita akan mencari solusi apapun masalah yang akan kita hadapi selama 21 hari ke depan atau selama beberapa hari untuk kelas spesial ya. So, ketika niat kita sudah bulat, ketika niat kita sudah kuat, maka apapun rintangannya, apapun masalahnya, kita akan hadapi dengan sekuat tenaga. Karena ketika kita sudah niat, kita akan cari solusi. Tapi kalau niat kita ya masih tipis-tipis, masih receh, masih nggak terlalu bulat, maka ketika kita nemu aja satu masalah, kita akan cari 1001 alasan. Itu bedanya ya, kenapa niat kita harus kuat. Di kelas ini sebetulnya bukan cuma di kelas ini kan, tapi di hal apapun kalau kita mau melakukan yang terbaik ya niatnya harus betul-betul. Oke, yang kedua adalah usaha. Usaha ini identik dengan praktik. Kalau di kelas ini kan ada praktik ya, tadi saya sudah singgung sedikit. Praktik ini bentuknya dalam bentuk apa? Dalam tugas. Kami berikan tugas dari materi yang diberikan supaya teman-teman bisa praktik. Supaya ilmunya nggak cuman cukup tahu aja, nggak seperti itu. So, ketika tugas dikerjakan, ngapain mesti ngerjain tugas segala, praktik segala? Supaya apa yang menjadi tujuan teman-teman di kelas ini, di level manapun, itu akan tercapai. Contoh, tujuan teman-teman ikut
kelas berbenah sadis elementary atau berbenah barang, itu salah satunya bisa jadi ingin punya rumah yang tadinya berantakan jadi rapi dan bersih. Betul ya? So, ketika tujuan itu sudah dimiliki, bagaimana cara mewujudkannya? Ya salah satunya dengan tugas. Tugas itu akan membantu teman-teman mewujudkan tujuan teman-teman masuk di kelas ini. Masuk akal ya? Kemudian, tapi kadang-kadang kan tugasnya, waduh, harus meluangkan waktu, terus bukan hal yang mudah. Misalnya, memang tidak ada yang mudah untuk keluar dari zona nyaman. Jadi kalau selama ini teman-teman udah terbiasa dengan rumah berantakan, contoh ya, maka dibutuhkan usaha untuk keluar dari zona nyaman, untuk supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh. Kalau kita sudah bisa bertumbuh, ikuti prosesnya, nikmati prosesnya yang memang tidak selalu menyenangkan. Tapi bukankah obat juga tidak ada rasanya obat yang enak, tapi kita bisa sembuh? Misalnya kalau kita lagi sakit nih, nggak ada obat, ada mungkin ya obat anak-anak rasanya manis, sirupnya manis, tapi itu jarang. Begitupun dengan praktik di kelas ini, tugas di kelas ini. Bisa jadi ada yang tidak mengenakan, bisa jadi ada yang bikin mengharu biru, terutama nanti kalau di kelas berbenah sadis advance ya, kelas berbenah hati dan pikiran. Tapi percayalah, semua tugas itu akan membuat kita keluar dari zona nyaman sehingga kita bisa bertumbuh dan kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Yang terakhir, yang ketiga itu doa. Niat udah, usahanya udah maksimal nih. Tinggal satu hal tadi, doa. Kita minta doa, ya Allah, ya Tuhan, mudahkan segala proses di kelas ini supaya saya bisa mendapatkan apa semua tujuan yang ingin saya capai di kelas ini. 3 hal itu insya Allah akan membuat teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan teman-teman ikut kelas ini. So, selamat bertumbuh, selamat keluar dari zona nyaman, dan semoga menjadi versi terbaik dari diri Anda. Saya Rika Subana.